dilahirkan akibat zina, itu hukumnya adalah tidak berayah, maka nama harus terhubung kepada ibu. Atau memang sejak awal atas kuasa Allah dan kehendaknya seseorang tidak berayah. Adam umpamanya kan tidak berayah, tidak beribu, udah Adam saja, nggak boleh Adam bin Allah gitu, nggak boleh, nggak punya bapak pun nggak punya ibu. Hawa tidak punya bapak, tidak punya ibu. Adam bukan bapaknya, Adam itu adalah pasangannya. Siti Hawa kan dicipta dari tulang rusuk sebelah kiri Adam alaihissalam. Ketika Adam dalam keadaan tidur, saat dia dalam keadaan tidur, Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuk sebelah kirinya. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, dia kaget dan bertanya, "Anda siapa?" "Saya Hawa." "Saya adalah pasanganmu yang diciptakan oleh Allah untukmu." Itu tidak berbapak, tidak beribu. Yunus bin Matta, Matta ibunya. Yunus tidak berbapak. Isa bin Maryam tidak berbapak. Karena memang Allah menghendaki sejak awal tidak punya bapak. Atau orang yang secara hukum dinilai tidak tersambung kepada bapak akibat zina, maka kalau terjadi pasangan pria wanita di luar akad yang sahih, artinya tidak melalui akad nikah, terjadi hubungan di antara dua manusia ini berakibat kehamilan si wanita, lalu melahirkan akibat zinanya itu, maka anak yang dilahirkan dari zina akibat zina menjadikan anak ini tidak punya hubungan nasab keturunan dari jalur bapak, terpenggal, putus jalinan nasabnya dari jalur bapak. Dia hanya terhubung kepada ibunya, hanya terhubung kepada ibu dengan segala akibat, tidak mewarisi dari bapak. Bapaknya tidak punya hak untuk menjadi wali ketika anak ini adalah perempuan saat nanti dia menikah, sehingga pernikahannya harus wali hakim. Jadi bapak memang kehilangan di situ. Ini ketetapan hukum. Kenapa begitu? Karena syariat yang dijalankan dalam hidup mak bapaknya tadinya itu adalah syariat binatang. Binatang tidak melalui akad, tiba-tiba terjadi kehamilan, ya binatang. Maka binatang itu tidak ada yang terhubung kepada bapaknya, terhubung kepada induknya. Kucing anaknya 10, yang sibuk ngurusin anak siapa? Induknya. Kemana bapaknya? Semua jantan yang lewat-lewat itu bapaknya semua, dan gak terhubung ke situ. Lihat ayam sekian belas, sekian puluh anaknya cuci, yang sibuk ngurusinya dan melindunginya, mengajarinya induknya. Kemana bapaknya? Semua ayam jago itu bapaknya. Jadi memang binatang. Sehingga kita kenal peribahasa bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nggak ada kehilangan bapaknya, karena memang tak berbapak. Seperti itulah nasib
manusia, na'udzubillah, yang telah berzina dan berakibat kehamilan. Lahir anaknya, anak ini terhubung hanya kepada ibunya, tidak terhubung kepada bapaknya. Walau segala upaya orang mencoba untuk menghubung-hubungkannya kepada bapaknya, hukum agama menetapkan itu bukan bapakmu. Wahai manusia, si anak tidak masalah, secara hukum tidak terkena apa-apa, dia adalah hanya akibat menanggung getah airnya, ya, akibat dari bapaknya dan ibunya yang tidak bertanggung jawab, yang menerapkan syariat binatang dalam kehidupannya. Maka kita, ya, wanti-wanti harus hati-hati di zaman yang serba boleh begini, serba permisif. Ya, putra putri kita jaga. Ketika memang sudah waktunya untuk menikah saja. Nggak usah cari-cari tanggal yang bagus-bagus. Semua tanggal bagus kok. Cari bulan yang cakep-cakep, semua bulan cakep. Nggak usah terlalu terikat dengan itu, semuanya mitos. Nggak ada urusan sama sekali dengan ajaran agama. Ada yang menyebutkan kalau nikahnya di bulan ini nanti akan melarat, akan susah. Nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada. Bullshit, bohong semua. Bohong semua. Dan kita harus berupaya melepaskan tradisi-tradisi yang semacam ini. Semua bulan bagus. Daripada harus terjebak dalam zina karena kita menanggung-nanggungkannya, nantilah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tunggu kamu ini sebagainya. Terjebak dalam tindakan zina, akhirnya membuat malu dan membuat pilu. Rubba syahwatin sa'atan awrata husnan qawiyah. Karena syahwat sesaat akhirnya berakibat kepiluan dan malu sepanjang waktu, sepanjang masa. Iya, jiwa si anak juga akan tergoncang. Ternyata aku ini tidak berbapak karena ulah bapak saya dengan ibu saya. Miris, sedih keadaannya semacam itu karena ketidakhati-hatian. Dan semoga Allah melindungi putra putri kita semuanya dari hal-hal semacam itu, dan melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang zina, yang mesum, yang sifatnya pelanggaran dan keji terhadap hukum agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib termasuk hasil dari dakwah secara rahasia. Setelah 3 tahun turun perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Dan di dalam surah Al-Maidah kita temukan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan secara terbuka risalah misi yang kami turunkan kepadamu, sebarkan. Gak perlu takut karena Allah akan menjagamu. Akhirnya setelah 3 tahun dakwah secara rahasia, mulailah dakwah secara terbuka. Berdakwah secara terbuka. Semua hasil dari dakwah rahasia tadi mulai bergerak. Abu Bakar bergerak. Maka di antara hasil dakwah secara terbuka itu adalah Bilal bin Rabah, ya, Mus'ab bin Umair, Zunnur atau Zinnur, siapa lagi? Sumayyah, Ammar, Yasir, dan banyak lainnya. Semua mereka adalah hasil dari dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Utsman bin Affan
dakwah secara terbuka. Umar bin Khattab dakwah secara terbuka. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari balik dakwah secara terbuka, orang kafir Makkah gak tinggal diam, makin ganas beringas. Siapapun yang bergabung kepada Muhammad kita siksa, diancam oleh mereka. Maka banyak sekali kasus-kasus penyiksaan, bahkan pembunuhan. Ammar bin Yasir disiksa, Yasir bapaknya disiksa dan berakhir dengan pembunuhan, dibunuh. Lebih awal sebelum sang suami Yasir, istrinya Sumayyah juga dibunuh di depan suami dan anaknya, ditombak rahimnya. Ketika Sumayyah tidak mau mengatakan kafir, padahal Rasul sudah mengizinkannya. Rasul sudah mengizinkan ucapan kafir, sekedar ucapan, hati terjaga, supaya orang-orang yang menyiksa kamu akhirnya menyelamatkanmu, membebaskanmu dari siksa. Tapi Sumayyah dengan lantang mengatakan, tak bisa. Inna Sumayyah allati tahhara Allahu qalbaha lan tastati' an tulawwitha lisanaha bi kalimatil kufr. Sumayyah yang hatinya sudah Allah bersihkan ini dengan Islam, dengan iman, belum sanggup mengotori lidahnya dengan kata kafir. Tanpa buang waktu, Abu Jahal menghunjamkan tombak terhunus persis mengenai sasaran rahimnya, meninggal seketika. Rasulullah bersabda untuk mereka, innaha awwal syahidatin fil Islam. Sumayyah adalah wanita syahidah pertama dalam Islam. Nah, karena begitu hebatnya siksa demi siksa, maka Rasul berinisiatif, tentu bimbingan Allah ya, dari wahyu, untuk memerintahkan kaum muslimin yang bersedia untuk berhijrah. Hijrahnya yang pertama bukan ke Madinah, itu nanti kesekiannya. Hijrah yang pertama itu hijrah ke Habasyah, untuk bergabung dengan seorang raja yang bijak, walau beragama Nasrani, tapi dia bijak, yaitu Najasyi namanya, atau dalam Latinnya disebut Negus. Banyak yang hijrah, puluhan kaum muslimin, di antaranya Utsman bin Affan bersama istri Ruqayyah. Setelah Ruqayyah diceraikan oleh Hudaybah tadi, ikut bergabung bersama kalangan muslimin, muslimah yang meninggalkan Makkah menuju Ethiopia, Habasyah, menyeberang untuk mencari perlindungan, bersuaka supaya terhindar dari intimidasi, siksa, persekusi, bahkan pembunuhan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang disampaikannya serta kaum muslimin. Karena sudah bergabung di Najasyi, di seberang, orang-orang kafir tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan segala hadiah untuk menebus mereka, agar bisa menemui raja, dan raja bisa menyerahkan kembali orang-orang Islam yang berhijrah. Tapi gagal. Gagalnya apa? Ketika utusan orang kafir ini mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa orang-orangnya Muhammad, orang-orang Islam yang berlindung ke kerajaanmu, mereka itu semua adalah orang-orang yang menghina Tuhan kita. Menurut mereka, Isa alaihissalam itu adalah hamba, padahal menurut agama kita, wahai Raja Najasyi, mereka berkata, padahal menurut agama kita, Yesus itu adalah Tuhan. Najasyi tidak percaya, itu aja sepihak. Dia panggil juru bicara kaum muslimin untuk menyampaikan hal sebenarnya menurut agama Muhammad.
tentang Isa itu seperti apa? Apa benar seperti yang dituduhkan? Saat seorang juru bicara dari kaum muslimin membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Isa. Di antaranya adalah wadkur fil kitab Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sebutkan, kata Allah, cerita kisah tentang Maryam ketika dia menjauh menuju arah timur Palestina, menjauh dari keluarganya. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan samiyya. Dia membuat tabir penghalang. Tiba-tiba kami utus utusan kami, kata Allah, yang menjelma sebagai sosok manusia. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman darimu, dan tinggalkan tempat ini, jangan mendekat kalau betul kamu adalah orang yang bertakwa. Ini manusia ini. Sosoknya manusia dalam penglihatan Maryam. Tapi apa kata orang ini? Qala innama ana rasulur rabbi li ahbala laki ghulaman zakiyya. Aku ini hanyalah utusan Allah. Aku Jibril yang diperintahkan oleh Tuhanmu, wahai Maryam, untuk memberikan kabar gembira bahwa kamu akan punya anak. Apa jawab Maryam? Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baqiya. Kata Maryam, bagaimana bisa aku punya anak padahal aku belum menikah, aku belum pernah disentuh oleh pria, dan aku bukan wanita lacur. Jawab Jibril, kadzalika qala rabbuhu alayya hayyin. Begitulah kata Allah, mudah bagi Allah hal ini. Walau kamu tak punya suami, belum disentuh oleh pria manapun, tapi mudah bagi Allah untuk mewujudkan kehamilan dalam diri kamu, sehingga kamu nanti akan punya keturunan. Walinaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna, agar kami jadikan hal ini sebagai tanda kekuasaan kami untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah perkara atau perintah yang terlaksana. Akhirnya hamil. Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya, sampai melahirkan. Setelah melahirkan, Allah perintahkan agar dia makan kurma. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani shawman fala tukallimu al-yawma insiya. Maka cemilan terbaik untuk wanita yang baru melahirkan menurut Al-Quran ini itu kurma. Kurma cemilannya supaya memulihkan dirinya setelah dia pasca melahirkan. Al-Quran, Allah perintahkan Maryam untuk makan kurma. Fakuli, makan, washrabi, dan minum, wa qarri 'aina, dan bergembira, senangkan hati. Kalau ada orang yang mencoba mengusikmu, bertanya siapa ini anak siapa dan sebagainya, diam. Katakan aku sedang puasa berbicara. Akhirnya setelah itu Maryam meninggalkan tempat pengasingannya, kembali ke kaumnya. Dia bawa bayi. Apa mereka bilang? Kamu telah berzina. Bapak kamu orang baik, ibu kamu bukan pelacur, tapi kamu pelacur. Apa kata Maryam? Tanya aja anak kecil. Saya fa'asyara ilaih. Dia kasih tahu, tanya dia. Mereka bilang, bagaimana kami bisa mengajak anak kecil berbicara? Tapi mereka penasaran, mereka buka. Apa kata Isa? Baik, atas izin Allah Isa berbicara. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku diberi Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis-shalati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan diri ini penuh dengan keberkahan, dan Allah perintahkan kepada kita salat zakat di mana pun aku berada selama aku masih hidup di dunia ini. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah jadikan aku berbakti kepada bundaku Maryam,
Dan Allah tidak menjadikanku orang yang sengsara dan orang yang sombong. Maka orang yang berbakti kepada ayah bundanya, dia tidak akan menderita seumur hidup. Dia akan disenangkan oleh Allah. Dari ayat ini. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera untukku dikala aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku nanti dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam, qaulul haq, ketetapan Allah yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang banyak diragukan oleh banyak kalangan. Maka la ilaha illa yattakhidha min walad, tidak mungkin Allah menjadikan satu di antara makhluknya sebagai anak. Subhanahu, Maha Suci Allah dari anak, menjadikan anak karena makhluknya. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, jadi maka jadilah. Ketika ayat ini dibaca, Najasyi menangis dia dan mengatakan ini yang benar tentang Isa, tentang Yesus itu, ini yang benar. Kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Najasyi masuk Islam. Orang-orang kafir yang datang merayu agar supaya kaum muslimin diserahkan, disuruh bubar oleh Najasyi. Pulang kalian, pulang. Nggak akan saya serahkan mereka ini sampai kapanpun. Maka mereka kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu cukup lama bertahan. Ada yang sampai 15 tahun baru pulang ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah baru mereka gabung. Subhanallah. Nah, itu semua adalah agar supaya mereka terhindar dari siksa. Bapak Ibu, sudah 10 menit kurang lebih syuruk, kita batasi sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan boleh. Jika tidak, kita batasi. Kita sering dengar hadis riwayat Ikrimah, apalagi benar itu putra yang jahat itu paham. Ikrimah, kita sering dengar hadis riwayat Ikrimah. Oh iya. Ikrimah itu adalah anak dari Abu Jahal. Ikrimah dia adalah putra dari Abu Jahal. Dan Ikrimah yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang menyebut begini, nggak ada contoh orang selesai baca Al-Quran umpamanya dicium, ditaruh di kepala, cium lagi, taruh di dadanya, cium. Pokoknya mencium mushaf yang baru saja dibaca, itu nggak ada contoh. Kata orang, Ikrimah menjawab bahwa aku sahabat Rasul mencium mushaf atau lembaran wahyu yang sudah dibaca, tidak masalah. Orang-orang mencium piala, katanya, mencium penghargaan dunia. Masa iya wahyu dari langit kita tidak dibolehkan untuk menciumnya? Itu Ikrimah. Dia adalah putra dari Abu Jahal. Betul. Jadi mencium mushaf, ya, selesai dibaca, Shadaqallah, mau kita taruh, boleh, tidak bid'ah, dan sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Al-Quran aja. Jadi kita pengennya mereka ingin agar perlakuan kita kepada Al-Quran itu perlakuan yang biasa-biasa aja, atau malah tidak terhormat, kalau begitu aja. Padahal kita dzalikal kita, saking tingginya derajat Al-Quran ini, Allah memfirmankannya dengan dzalika, itu, padahal ini ada depan kita karena tingginya derajat Al-Quran. Orang ingin menjauhkan kita dari kalam Allah, dari kitab ini. Sama dengan orang yang selesai kita sholat
sholat fardu udah beres, mundur dia, kembali ke tiang sana. Ketika kita tanya, Anda kenapa mundur? Kami tidak mau bid'ah, karena salaman setelah sholat begitu, kiri kanan kita, buka belakang kita, itu bid'ah, gak ada contoh. Lah, Anda menyebut sembarangan mengatakan itu bid'ah. Anda mundur dari soft seperti ini menuju tiang ini, apakah ini sunnah Rasul? Emang ada contoh dari Rasul mundur? Atau contoh dari sahabat mundur? Nggak ada. Jadi jangan mengada-ada kita menyebut serampangan mengatakan bahwa itu bid'ah. Sama juga orang yang kunut, mengatakan kunut subuh itu nggak ada kunut subuh. Tunggu dulu, jangan bilang nggak ada. Sekurang-kurangnya menurut mereka subuh itu pernah dilakukan oleh Rasulullah paling hanya beberapa hari atau sekali 2 kali. Ada yang menyebut hanya 1 bulan kunut subuh ini. Setelah itu beliau hentikan. Nah terus kalau sudah dihentikan, apa tidak menjadi sunnah? Nah, itu pertanyaannya, pertanyaan balik dari kita. Rasulullah umpamanya pernah kunut untuk subuh hanya 1 bulan. Setelah itu beliau tinggalkan untuk selamanya. Oke, kita sambut ini. Nah sekarang setelah 1 bulan beliau mengerjakan kunut, apakah itu tidak boleh diteruskan oleh umat dan lalu dijadikan sebagai sunnah? Sekarang kita kasih contoh yang lain. Ada puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram ya, puasa Asyura. Rasulullah pernah bersabda, andai aku punya ada umur tahun depan, saya akan puasa mulai dari tanggal 9. Betul? Ada Tasu'a. Pertanyaannya, apakah Rasulullah menjalankan puasa hari ke-9? Kira-kira sempat kan? Enggak. Kenapa? Beliau meninggal tahun depannya itu beliau meninggal, sehingga belum sampai ke tanggal 9 Muharram beliau tak sempat menjalankan puasa mulai dari hari ke-9 plus hari ke-10-nya. Jadi beliau hanya pernah menjalankan puasa Asyura, tidak pernah menjalankan puasa Tasu'a. Tapi pernah diomongkan dalam sabda beliau, andai aku masih hidup tahun depan, ada umur, saya akan memulai puasa ini dari tanggal 9-nya. Sekarang pertanyaannya, apakah puasa mulai tanggal 9 itu menjadi sunnah? Sunnah apa tidak? Sunnah. Padahal Rasul hanya ngomong, belum dilakukan, belum dipraktekkan oleh beliau, sudah menjadi sunnah. Baru sebatas omongan aja menjadi sunnah, apalagi pernah dipraktekkan oleh beliau. Itu loh. Jadi jangan buru-buru mencap salah orang yang kunut dalam subuh dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalimat begini ini namanya perpecah umat. Nggak benar begitu. Anda yang tidak mau kunut silahkan nggak kunut, gitu loh ya. Nggak apa-apa. Menurut yakin Anda memang nggak perlu kunut. Karena yang tidak kunut subuh itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang dia tidak menganut kunut dalam subuh. Yang kedua, dia nggak hafal doa kunut. Nggak hafal, panjang banget. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kali jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Beletak nanti malah blank. Nah gara-gara nggak hafal, ya akhirnya dijadikan keyakinan aja. Pokoknya nggak ada kunut. Bisa jadi. Cuma jangan lalu mengeneralisir dan mengatakan bahwa kunut dalam subuh itu nggak benar, bukan sunnah dari Rasul. Padahal Rasul pernah mempraktekkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu pekerjaan walau hanya sekali pernah dilakukan oleh Rasulullah sudah boleh menjadi sunnah.
yang berlaku sepanjang masa. Begitu. Baik, kita batasi pertemuan ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat adanya, dan semoga kita Allah anugerahi sehat walafiat, keluarga juga demikian, sehat walafiat selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk almarhum Ustaz Muhammad Satiri, kita bacakan Al-Fatihah pada pekan pertama. Masih terbayang saya beliau duduk sambil mencatat-catat gitu, nulis. Tiba-tiba sekarang beliau sudah mendahului kita. Allah panggil lebih awal. Untuk beliau, semoga beliau bahagia melihat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah jaga beliau dari segala fitnah dan siksa kubur. Allah terima iman Islam beliau. Allah jadikan setiap huruf Al-Quran yang pernah beliau ajarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, juga kedua orang tua kami tercinta, tersayang, baik masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal mendahului kami kau panggil pulang ke hadiratmu selamanya ya Rabbana. Sayangi kedua beliau sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami ya Allah ya Tuhan kami. Bimbing kami, langkah-langkah kami, hati dan pikiran kami, juga keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua keluarga kami ya Allah. Lindungi dan terus bimbing menuju jalan yang kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah. Anugerahkan untuk kami sehat wal 'afiyah, beri kami kekuatan, beri kami keselamatan, beri kami keamanan, beri kami kenyamanan dalam menjalankan segala perintah-Mu ya Allah dalam hidup kami di dunia ini. Bahagiakan kami dan keluarga kami fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu